Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses-proses termodinamika. Nah, proses termodinamika yang kita bahas ada 4 proses. Yang pertama adalah proses isobaris, iso sama bar tekanan. Jadi proses isobaris itu proses yang berlangsung pada tekanan yang sama atau tekanannya tetap selama proses. Ingat persamaan keadaan gas PV nRT. Kalau tekanannya tetap, maka berlaku V per T itu tetap atau konstan. Atau boleh ditulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, terus kemudian kalau kita gambar dalam diagram PV, gambarnya seperti ini. Misalkan keadaan awal gas itu di keadaan 1 berproses ke keadaan 2. Nah, dari keadaan 1 ke keadaan 2, ini volumenya bertambah. Kalau volumenya bertambah, ini dikatakan sebagai proses ekspansi isobaris. Tapi kalau dibalik 2 ke 1, volumenya berkurang. Itu namanya proses kompresi isobaris. Nah, sekali lagi, ekspansi itu volumenya bertambah, kalau kompresi volumenya berkurang. Nah, kalau ditanya berapa perubahan kalor dalam sistem gas, ya sama dengan Cp dikalikan dengan delta T. Di mana delta T itu adalah perubahan suhu gas dari titik 1 ke 2 ini. Cp itu kapasitas kalor gas pada tekanan tetap. Nah, sedangkan kalau ditanya perubahan energi dalamnya, delta U itu adalah Cv dikalikan delta T. Delta T tetap menunjukkan perubahan suhu. Cv itu adalah kapasitas kalor gas pada volume tetap. Sedangkan kalau ditanya W berapa usahanya, usahanya itu adalah P dikalikan delta V, perubahan volumenya dari 1 ke 2, atau boleh juga menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, ini ya, luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita lihat, luas daerah di bawah kurva ini berupa kotak atau persegi panjang. Untuk semua proses termo akan berlaku hukum satu termo bahwa perubahan kalor dalam sistem gas itu akan sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha gas. Sekali lagi ini berlaku untuk semua proses, jadi tidak hanya proses isobaris. Oke, yang kedua adalah proses isokuris. Isokuris itu proses yang berlangsung pada volume tetap. Jadi selama proses volumenya tidak berubah, berlaku bahwa P per T itu sama dengan konstan. Artinya P per T keadaan awal harus sama dengan P per T keadaan akhir. Misalnya ini keadaan awal gas di titik 1, keadaan akhirnya di titik yang kedua. Kalau volumenya tetap dalam diagram PV, grafiknya seperti ini. Nah, dalam proses volume tetap, delta V-nya itu kan 0 ya, tidak berubah. Jadi usahanya langsung bisa dicari, P kali delta V. Delta V-nya 0 berarti 0 usahanya. Nah, ingat hukum termo 1 ya, bahwa delta G itu delta U plus W. Tapi kalau W-nya 0 berarti delta G-nya, perubahan kalor dalam sistem gas pada proses ini sama dengan apa? Delta U. Nah, untuk delta U, semua proses akan berlaku bahwa CV dikalikan dengan delta T. Jadi CV itu kapasitas kalor gas pada volume tetap. Delta T perubahan suhu gas. Proses yang ketiga adalah proses isotermis. Proses isotermis, iso itu sama ya, term itu suhu atau temperatur, panas. Jadi proses yang berlangsung pada suhu yang sama atau suhunya tetap. Jadi bisa ditulis PV-nya sama dengan konstan karena suhunya tetap ya. Jadi kalau begitu berlaku PV keadaan awal itu harus sama dengan PV keadaan akhir. Kalau kita gambar dalam diagram PV, grafiknya seperti ini. Jadi ini keadaan awalnya 1 ke keadaan akhir di keadaan 2. Jadi ini tekanannya P1, nah keadaan 2 tekanan P2. Pada keadaan 1 volumenya V1, keadaan 2 volumenya V2. Akan berlaku seperti ini. Jadi karena ini prosesnya isotermis, berarti suhu di titik 1 sama dengan 2, bahkan di titik-titik pada kurva ini suhunya sama. Nah kalau suhunya sama, berarti T akhir sama dengan T awal. Berarti ini perubahan suhunya tidak ada. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari perubahan energi dalam, yaitu CV kali delta T. Karena delta T-nya 0, jadinya 0 gitu ya. Nah, karena delta U-nya 0, berarti delta G-nya sama dengan W. Jadi delta G ini akan sama dengan W berdasarkan hukum satu termo. Lah W-nya bagaimana? Nah, W-nya itu rumusannya sudah saya buktikan di materi
usaha gas pada termo di video saya sebelumnya. Silakan lihat video saya yang membahas mengenai usaha gas dalam proses termo. Sudah saya turunkan rumusnya, yaitu usahanya nRT ln V2 per V1. Nah, kalau nggak suka ln pakai log boleh ya, tapi dikalikan dengan 2,3 nRT log V2 per V1. Seperti itu. Oke, proses termo yang terakhir adalah adiabatis. Adiabatis itu adalah proses yang berlangsung tanpa ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi kalornya sistem itu berarti tetap. Ya, karena tidak ada panas atau kalor yang masuk dalam sistem. Bahkan kalau dalam sistem juga tidak bisa keluar ke lingkungan. Jadi Q-nya itu tetap. Nah, kalau pada proses adiabatis ini akan berlaku bahwa PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ini sudah saya turunkan di video saya sebelumnya. Kalau penasaran, lihatlah penurunan rumusnya. Atau boleh ditulis P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, itu berarti PV pangkat gamma keadaan awal dan akhirnya itu harus sama. Gamma itu adalah konstanta Laplace. Gamma itu nilainya adalah Cp per Cp. Cp itu adalah kapasitas kalor gas pada tekanan tetap, sedangkan CV kapasitas kalor gas pada volume tetap. Kalau digambar dalam diagram PV, garisnya melengkung seperti ini, garis prosesnya mirip seperti proses isotermis. Tetapi kalau isotermis itu lebih landai, sedangkan adiabatis itu lebih cepat turunnya. Karena gamma ini bilangan lebih besar dari 1. Berapa sih perubahan kalor dalam proses ini? Ya gampang banget, karena Q-nya kan tetap, jadi tidak berubah, delta Q-nya 0. Nah, kalau delta Q-nya 0, itu berarti delta U-nya sama dengan min W. Di delta U itu sama dengan min W. Tetapi ingat, delta U itu dirumuskan juga apa? Yaitu CV dikalikan dengan delta T untuk semua proses. Nah, W-nya itu bisa kita cari, sudah saya turunkan di video saya sebelumnya, lihat ya, usaha dalam proses termodinamika, yaitu sebesar 1/1 min gamma P2 V2 dikurangi dengan P1 V1. Nah, itulah usaha dalam proses adiabatis. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Nomor 1, suatu gas ideal monoatomik mengalami proses siklus seperti yang ditunjukkan oleh diagram PV pada gambar. Besar usaha gas dalam satu siklus adalah berapa? Diketahui ln 3 itu 1,1. Jadi kalau kita menghitung usaha dalam satu siklus berarti dari A ke B ke C terus kemudian balik lagi ke A. Seperti itu. Jadi dihitung satu persatu berapa usaha dari A ke B. Nah, A ke B itu adalah proses isobaris. Jadi usahanya itu WAB bisa dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva AB. Jadi luas kotak ya di bawah kurva AB berarti luas kotaknya itu adalah 3, ya kan? Ini kan 3. 3 dikalikan dengan 4. Nah, 3 kalikan 4. Tapi hati-hati ini ada faktor pengali 10 pangkat 5. Ini dikali 10 pangkat min 3. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 1200 Joule. Itu WAB. Nah, sedangkan WBC itu adalah proses isokoris. Jadi kalau isokoris usahanya langsung 0 ya. Ini isokoris. Ini paling gampang itu usaha dalam proses isokoris. Nah, sedangkan WCA, perhatikan baik-baik ya. C ke A itu proses apa? Kalau kita lihat PAVA 3 kali 2, 6. PC, ya perhatikan ya, PC dikalikan VC, 1 kali 6 juga 6. Jadi di situ berlaku bahwa PA kali VA sama dengan PC kali VC. Itu berarti kan proses isotermis. Nah, ya kan? Jadi kalau proses isotermis berarti usahanya dari C ke A itu adalah nRT ln. Nah, gitu kan? nRT ln VA dibagi dengan VC. Jadi V akhir dibagi dengan V awal. Akhir dibagi awal. Jadi tapi nRT itu bisa saya tukar, bisa pakai PV, ya toh? Saya pilih salah satunya, bisa PA kali VA atau PC kali VC, kan sama saja. Ingat, nRT itu sama dengan PV.
Nah, ini ln VA dibagi dengan VC. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau saya hitung, WCA itu berarti PAVA itu adalah 3 kali 2 ya. Jadi 3 kali 2 begitu. Nah, dikalikan dengan ln VA per VC. Jadi 2, ini kan 2 dibagi 6. Nah, seperti itu. Kalau begitu, ini harus kali berapa ya? Nah, ini faktor pengalinya 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 5. Itu berarti 100. Jadi harus dikalikan 100. Sehingga di sini adalah, perhatikan ini ln sepertiga ya. Ln sepertiga itu. Jadi kalau gitu nih 6, ln sepertiga itu sama aja dengan ln 3 pangkat min 1 kan. Nah, ini dikalikan dengan 100 gitu. Jadi ini min 6 ln 3. Ya kan? Min 6 ln 3. Ln 3 itu 1,1 dikalikan dengan 100. Jadi min 660 Joule. Begitu. Sehingga kalau kita ditanya berapa usaha totalnya, W dalam satu siklus, W1 siklus, itu berarti ya dijumlah seluruhnya. Nah, kalau kita jumlah seluruhnya jadi apa ya? Jadi WAB ditambah WBC, WAB tambah WBC tambah WCA. Kalau kita jumlahkan 1200 ditambah 0 ditambah min 660. Berarti ini kan sama aja dengan ini ya. Sama dengan menghitung 1200 dikurangi 660. Jadi ini hasilnya adalah 540. Nah, Joule. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Pada ruang tertutup 1 meter kubik yang bersuhu 600 Kelvin, gas mengalami pengembangan volume hingga bersuhu 1200 Kelvin. Keadaan ini berlangsung pada tekanan tetap 1 atm. 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Usaha yang telah dilakukan gas adalah berapa? Jadi yang tanyakan usahanya. Nah, volume awal 1 meter kubik. Volume akhir kita cari ya. Karena ini P-nya itu tetap, ini kan proses pada tekanan tetap. Kalau pada proses tekanan tetap berlaku bahwa V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Jadi V1-nya 1, T1 600 sama dengan V2-nya bisa dihitung, T2-nya adalah 1200. Sehingga saya dapat V2-nya adalah 2 meter kubik. Nah, kita ingat untuk proses isobaris W-nya adalah P kali delta V, berarti P delta V itu V2 dikurangi V1. P-nya adalah 10 pangkat 5 Pascal ya. V2 adalah ini 2 dikurangi dengan 1. Jadi kalau gitu hasilnya 1 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau boleh ditulis 100 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, gas monoatomik mula-mula bersuhu 3 Kelvin, volume 1 liter dan bertekanan 2 atm, jalani proses isobaris sehingga volumenya menjadi 3 liter. Kemudian gas mengalami proses isokoris hingga memiliki tekanan 8 atm. Perubahan energi dalam gas sebesar berapa? Kalau 1 atm dianggap 10 pangkat 5 Pascal. Jadi itu sebenarnya pendekatan ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Kalau saya gambar dalam diagram PV itu seperti ini. Pertama, gas punya volume 1 liter, tekanannya 2 atm, terus menjalani proses isobar dari volume 1 ke 3, tekanannya tetap, terus kemudian isokoris dari B ke C, volumenya tetap 3, tekanannya bertambah menjadi 8 atm. Berapakah perubahan energi dalam dari A ke C itu? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, ini gasnya adalah gas monoatomik. Ingat bahwa delta U itu dirumuskan CV dikalikan dengan delta T, gitu ya. CV kali delta T. CV itu kapasitas kalor gas pada volume tetap, bisa dirumuskan 3/2 NR dikalikan dengan delta T. Perhatikan ini delta U-nya dari A ke C. Jadi kalau begitu delta T-nya juga dari A ke C. Delta TAC itu berarti ini suhu akhirnya berapa dikurangi dengan suhu awal, gitu kan ya.
Oke, sekarang mari kita masukkan di sini 3/2. Ini saya masukkan NRTC, terus kemudian di sini NRTA, seperti itu. Ingat bahwa yang namanya NRT itu sama dengan PV. Jadi NRTC berarti ini PC kali VC. NRTA berarti ini PA dikalikan dengan VA. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan aja. Ini delta U dari A ke C ya. 3/2, ya kan? 3/2. PC dikalikan VC. PC itu adalah 8, VC-nya 3. Jadi kalau kita kalikan 24, ya kan? Nah, PA kali VA, 2 kali 1 adalah 2. Jadi kalau begitu ini 3/2 dikalikan 2 berarti ini hasilnya adalah 33 ATM liter. Tapi di situ mintanya kan joule ya. Jadi kalau kita diminta joule, maka ini kita buat SI satuannya. 1 ATM itu 10 pangkat 5 Pascal. 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah ini sudah SI, berarti nanti ini joule satuannya. Jadi kalau gitu hasilnya 3.300 joule. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4. Suatu gas ideal mengalami proses dari keadaan A ke B dalam diagram VT seperti ditunjukkan gambar. Usaha yang dilakukan gas sebesar berapa? Perhatikan baik-baik ya. Ini diagram VT. Kalau kita baca dari A ke B ini, prosesnya berlangsung pada volume tetap yaitu 2 meter kubik. Jadi kalau volumenya tetap, ini kan termasuk proses apa tadi? Isokoris. Jadi kalau volumenya tetap, delta V-nya ya 0 lah. Jadi W-nya sama dengan apa? P kali delta V sama dengan 0. Perubahan volumenya kan 0. Jadi usahanya 0. Jadi jawaban yang tepat A. It's very easy problem. Nomor 5. Gas monoatomik sebanyak 1 mol dalam ruang tertutup yang bersuhu 127 derajat Celcius mengalami pemanasan dengan volume tetap sehingga suhu naik menjadi 327 derajat Celcius. Konstanta gas universal 8,3 satuan dalam SI. Kalori yang diserap gas pada proses ini adalah berapa? Perhatikan baik-baik, ini prosesnya berlangsung pada volume tetap. Jadi kalau proses pada volume tetap, maka tadi W-nya sama dengan 0 ya. Sehingga perubahan kalor dalam sistem gas itu sama dengan delta U plus W, hukum 1 termo, tapi W-nya 0. Jadi delta G sama dengan delta U. Lah delta U itu CV kali delta T. Lah CV-nya untuk gas monoatomik 3/2 NR ya, kali delta T. Delta T-nya berarti T2 dikurangi T1. Jadi kalau begitu delta G sama dengan 3/2, molnya 1, R-nya 8,3, T2-nya ini sudah saya jadikan Kelvin ya, ditambah 273. Jadi kalau gitu 600 dikurangi dengan 400. Jadi ini 3/2 kali 8,3 dikali dengan 200. Saya coret. Jadi hasilnya 24,9 kali 10 pangkat 2 Joule. Boleh ditulis 2,49 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6, gas helium memiliki kapasitas kalor molar pada volume tetap sebesar 1,5 R dengan R adalah konstanta gas umum. Gas ini mengalami kompresi adiabatis sedemikian hingga volumenya turun menjadi 1/8 kali volume semula. Bila tekanan awalnya 1/4 atm, maka tekanan akhirnya menjadi berapa? Nah, ini adalah proses adiabatis, kita harus mencari konstanta Laplace-nya dulu ya. CV-nya 3/2 R atau 1,5 R. Berarti CP-nya CV plus R ya. Nah, berarti 5/2 R. Kalau gamma itu perbandingan CP dengan CV 5/3. Jadi V2-nya itu 1/8 V1, sedangkan tekanan awalnya 1/4 atm. Yang ditanyakan P2. Ingat bahwa tadi pada proses adiabatis berlaku apa tadi? Pada proses adiabatis hubungan tekanan volume PV pangkat gamma konstan. Jadi P1, V1 itu harus sama dengan P2, V2 pangkat gamma. Ini yang ditanyakan adalah P2. Berarti P2 itu adalah P1, V1 per V2 pangkat gamma. Boleh ditulis seperti ini ya. Jadi V1 bagi V2 pangkat gamma. Langsung seperti itu.
Jadi P1-nya itu adalah 1/4, V1-nya dibagi dengan V2, V1 bagi V2 itu kan 8 ya. V1 bagi V2 itu 8. 8 pangkat gamma. Gamanya tadi adalah 5/3. Seperti itu. Jadi kalau gitu P2 sama dengan 1/4. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Pangkat 5/3. Jadi ini sama aja dengan 1/4 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32 kan. Jadi hasilnya berarti 8 ATM. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, gas monoatomik konstanta Laplace diketahui 5/3 mengalami proses siklus seperti ditunjukkan diagram tekanan P terhadap volume V seperti ditunjukkan gambar. Jika 1 ATM 10⁵ Pascal, maka perubahan energi dalam gas untuk proses dari C ke A dan perubahan kalor gas untuk proses dari A ke B masing-masing sebesar berapa? Perhatikan baik-baik ya, kalau ada diagram PV, ada dua kurva melengkung, AB itu melengkung, CA juga melengkung. Nah, lengkungan yang paling curam itu adalah proses adiabatis, sedangkan yang landai itu adalah proses isotermis. Jadi ingat, di sini suhu di A sama B sama ya, isotermis. Tapi suhu A dengan C tidak sama. Ini proses adiabatis. Jadi adiabatis yang lebih curam kurvanya. Jadi C ke A itu adiabatis. Nah, karena adiabatis, maka kita bisa menghitung berapa tekanan di titik C. Ini belum diketahui. Kita bisa hitung, karena kalau adiabatis akan berlaku bahwa PA, VA pangkat gamma, itu kan akan sama dengan PC, VC pangkat gamma. Nah, PA-nya itu adalah berapa? Itu kan 16. Sedangkan VA-nya itu 1. Nah, itu 1. 1 pangkat gamma, gammanya 5/3. Nah, itu pangkatnya. PC-nya dicari, VC-nya adalah 8 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Terus gammanya pangkat 5/3 itu ya. Oke, jadi kalau begitu ini 16. 16 ya. Terus kemudian di sini 2 pangkat 5. Itu kan 32. Jadi PC-nya dapat setengah ATM. Nah, kita sudah dapatkan di sini setengah ATM. Nah, oke. Nah, sekarang kita ditanya berapa perubahan energi dalam dari C ke A. Jadi delta U C ke A tidak lain adalah CV kali delta T dari C ke A. Jadi CV-nya itu berapa? Karena gas monoatomik berarti 3/2 NR ya. Delta TCA itu berarti T di A, T akhir kurangi T awal ya. Proses awalnya di C itu. Jadi kalau begitu ini sama aja dengan 3/2 NRTA dikurangi NRTC. Seperti itu. Nah, padahal NRT itu sama dengan PV, ya kan? Jadi NRTA itu PA kali VA. NRTC itu berarti PC kali VC. Sehingga di sini 3/2 PA kali VA. PA 16, VA 1. Berarti dikalikan 16 ya. Sedangkan PC VC, PC setengah, VC 8 dikalikan. Berarti kan 4. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya adalah 18 ATM liter. Nah, karena 1 ATM itu 10 pangkat 5 Pascal, 1 liter itu 10 pangkat min 3. Kalau dikalikan berarti hasilnya dalam SI adalah 1800 Joule. Nah, kalau Anda bingung perhatikan ya, 1 ATM 10 pangkat 5 Pascal, 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi ini kalau saya kalikan, 1 ATM kali 1 liter itu kan berarti Pascal kali meter kubik, itu Joule nanti ya. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 itu adalah 10 pangkat 2. Makanya 18 di situ dikalikan 100. Jadi hasilnya adalah 1800 Joule. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa perubahan kalor dari A ke B. Nah, tadi sudah saya katakan, proses A ke B itu adalah proses isotermis. Kalau proses isotermis, perubahan energi dalamnya itu 0 alias tidak ada. Hukum satu termo mengatakan delta Q itu delta U plus W ya. Jadi karena delta U-nya 0, berarti delta Q-nya sama dengan W.
Jadi delta QAB sama aja dengan mencari usaha gas dari A ke B. Nah, usaha gas dari A ke B itu adalah NRT, ln, ya kan? Ln VB dibagi dengan VA, seperti itu. Jadi NRT-nya itu bisa saya ganti PV. Jadi saya ambil PV-nya di A boleh, di B juga boleh. Jadi misalnya saya ambil P di A. Jadi PA VA dikalikan dengan ln VB dibagi dengan VA. Sehingga delta QAB itu adalah PA kali VA, PA 16 kali 1, berarti kan 16 itu ya. PA kali VA, PA-nya 16, VA-nya 1. Nah, terus kemudian dikalikan dengan ln VB per VA. VB per VA berarti 8 dibagi 1. Nah, ini sama aja dengan 16 ln 8 itu 2 pangkat 3. Berarti sama aja dengan 48 ln 2. Tapi ini satuannya kan ATM liter. Jadi kalau diubah dalam joule, ini dikalikan 100 kan tadi. Jadi kalikan 100, 4800 ln 2 joule. Nah, seperti itu. Jadi masih ingat ya, tadi delta UCA itu adalah sebesar 1800 joule, sedangkan delta QAB 4800 ln 2 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C.